Shalom, salam dalam kasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam acara Suara Gembala. Saat ini saya ingin menyampaikan tema khotbah firman Tuhan dengan tema kekhawatiran, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, doa kami biarlah damai sejahtera sukacita ada pada kita. Tetapi pada kenyataan hari-hari ini banyak orang yang khawatir. Padahal kita punya jaminan oleh firman Tuhan. Dalam Amsal 23 ayat 18 dikatakan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Masa depan sungguh ada dan harapan kita tidak hilang. Ini obat untuk kita tidak khawatir. Orang yang khawatir itu merasa tidak ada masa depan dan tidak ada pengharapan. Nah saudara, kita akan membuka Alkitab kita dalam Markus 13 ayat yang ke-29 saudara. Markus pasal 13 ayat 29. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Kalau kita melihat tanda-tanda, kita ingat bahwa kita berada di penghujung akhir zaman. Kedatangan Tuhan tidak lama lagi. Firman Tuhan katakan kalau tanda-tanda yang sudah dicatat dalam Alkitab mulai terjadi, itu membuktikan bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Saudara, waktu sudah dekat, sudah di ambang pintu, itu artinya waktu kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaannya sebagai Raja segala Raja, sebagai mempelai pria surga di awan-awan permai sudah dekat. Sudah tidak lama lagi saudara. Kita harus mempersiapkan diri dalam waktu yang sudah dekat ini untuk bisa menyambut kedatangan Yesus kedua kali dalam kemuliaannya sebagai Raja segala Raja dan mempelai pria surga, supaya kita bisa bersama-sama dengan Dia selama-lamanya dan masuk ke dalam Yerusalem baru atau kerajaan surga yang kekal. Apa yang harus dipersiapkan saudara pada waktu yang sangat singkat ini, waktu yang sudah dekat di ambang pintu? Kita akan lihat dalam 1 Korintus 7 saudara, ayat 29 sampai ayat 32. Demikian ayat 29, saudara-saudara, inilah yang kumaksudkan, yaitu waktu telah singkat. Karena itu dalam waktu yang masih sisa ini, orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Dan orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Dan orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Dan orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli apa yang mereka beli. Pendeknya, orang-orang yang mempergunakan barang-barang duniawi seolah-olah sama sekali tidak mempergunakannya. Sebab dunia seperti yang kita kenal sekarang akan berlalu. Aku ingin supaya kamu hidup tanpa kekhawatiran. Orang yang tidak beristri memusatkan perhatiannya pada perkara Tuhan, bagaimana Tuhan berkenan kepadanya. Puji Tuhan saudara. Waktu telah singkat kata firman Tuhan. Ini artinya waktu kedatangan Tuhan sudah dekat. Orang-orang yang beristri harus berlaku seolah-olah mereka tidak beristri. Ini maksudnya bukan diceraikan, tapi kita tidak boleh diikat, tidak boleh dipengaruhi oleh istri sampai hubungan saudara dengan Tuhan tidak baik. Itu artinya. Ya. Yang kedua, orang-orang yang menangis seolah-olah tidak menangis. Jangan dipengaruhi oleh tangisan sampai saudara putus asa. Orang-orang yang bergembira seolah-olah tidak bergembira. Jangan dipengaruhi kegembiraan sampai kita lupa Tuhan. Lalu orang-orang yang membeli seolah-olah tidak membeli apa yang mereka beli. Boleh membeli sesuatu, tapi tidak boleh terikat oleh barang yang dibeli sampai jauh dari Tuhan. Jadi yang harus dipersiapkan adalah hidup tanpa kekhawatiran. Kata ayat 32 tadi saudara. Perasaan daging harus dipersiapkan supaya kita hidup tanpa kekhawatiran. Kekhawatiran itu adalah ketakutan akan sesuatu yang belum tentu terjadi saudara. Ya, ketakutan akan sesuatu yang belum tentu terjadi.
Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita akan melihat di dalam firman Tuhan saudara, bahwa ada 3 kekhawatiran yang dicatat dalam Matius 6 tadi. Yang pertama, khawatir akan kehidupan sehari-hari. Jangan khawatir akan apa yang dimakan, diminum, dan dipakai. Ini khawatir soal kehidupan sehari-hari. Yang kedua ayat 34, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Ini khawatir akan masa depan. Lalu yang ketiga dalam Lukas 21 saudara, ayat 25, dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung dengan segala apa yang menimpa bumi ini. Sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan dengan segala kekuasaannya dan kemuliaan. Bangsa-bangsa akan takut. Ini khawatir. Ayat 27, kedatangan Tuhan yang kedua kali saudara sudah dekat, sudah di ambang pintu. Jadi takut menghadapi goncangan-goncangan di bumi. Nanti semua yang di bumi akan digoncang. Sehingga tinggal apa yang tak tergoncangkan saudara. Itulah kekhawatiran. Mungkin saudara yang khawatir biaya yang saya makan minum. Ada yang khawatir bagaimana masa depan saya. Khawatir karena mendengar berita terjadi gempa bumi, perang Israel sudah mulai panas kembali saudara. Iran sudah ikut-ikutan. Dan ini menunjukkan bahwa itu sudah kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Nah oleh sebab itu saudara, mari kita sebagai anak Tuhan, kita harus betul-betul saudara mempersiapkan daging kita ini jangan dipengaruhi oleh situasi keadaan. Kita harus kuatkan roh kita untuk percayakan janji Tuhan. Yesus pernah mengatakan pada seorang wanita namanya Marta dengan kata khawatir. Dalam Lukas 10 saudara, ayat 40 dikatakan, sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah kau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah ia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ternyata kekhawatiran itu bukan hanya melanda orang-orang di luar Tuhan, tapi justru melanda hamba Tuhan, pelayan Tuhan dan anak-anak Tuhan. Marta ini gambaran dari pelayan Tuhan yang melayani Tuhan. Nah saudara, ini satu contoh bahwa kekhawatiran itu tidak pandang bulu. Oleh sebab itu Tuhan kasih solusi bagaimana supaya tidak khawatir. Dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka yang lain-lain akan ditambahkan kepadamu. Jadi yang diutama nyari dulu, cari. Saudara, kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu yang diutamakan. Kalau itu yang diprioritaskan kita dapat, maka yang lain-lain sandang, pangan, papan, ekonomi, keuangan, itu urusan Tuhan. Dia yang akan nambah-nambah itu, meningkat, dipromosikan, diorbitkan. Jadi di masa-masa sulit justru saudara naik sebagai seorang yang menjadi kepala saudara ya. Puji Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jadi saudara Marta itu khawatir di tengah melayani, sibuk pelayanan. Melayani itu harus dan penting. Tapi jangan sibuk pelayanan sampai kita kurang duduk diam seperti Maria. Duduk diam di bawah kaki Tuhan, terus mendengar firman Tuhan. Saudara, ada saatnya kita melayani, tapi ada saatnya kita duduk di bawah kaki Tuhan berdoa. Banyak hamba Tuhan jadi kering suam. Dengan alasan saudara dia bangga, saya dipanggil ke sana kemari khotbah dari minggu sampai minggu. Tetapi tidak ada waktu duduk diam di bawah kaki Tuhan. Tidak ada urapan, tidak ada kuasa. Kering suam. Mari saudara, kita ada saatnya melayani. Tapi kita harus juga ada waktu seperti Maria. Duduk di bawah kaki Tuhan. Terus menerus continue sambil mendengarkan firman Tuhan saudara. Puji Tuhan saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita melihat di sini bahwa saudara Marta itu menyusahkan diri dengan banyak hal. Akhirnya dia khawatir. Ya, menyusahkan diri. Bukan kesusahan karena pekerjaan Tuhan. Tapi dia buat sendiri susah. Nah dalam Amsal 12 saudara ayat 25 dikatakan demikian. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia.
Khawatir itu bisa membuat bungkuk. Jadi keadaan kita, anak-anak Tuhan, pelayan Tuhan yang khawatir adalah seperti perempuan bungkuk 18 tahun. Di mana? Di bait Allah, saudara. Kita lihat ya, Lukas 13 ayat 10 sampai 11. Pada suatu kali, Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ, di rumah Tuhan, ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Jadi perempuan itu bungkuk 18 tahun di bait Allah. Di bait Allah itu artinya sudah anak Tuhan, sudah Kristen. Tapi bungkuk. Dan bungkuknya iranya di dalam bait Allah. Saudara, 18 tahun. Kalau kita ingat saudara, tanda-tanda manusia di akhir zaman yang dituliskan bahwa di zaman menjelang kedatangan Tuhan itu akan terjadi masa-masa yang sukar, saudara. Ya, masa-masa yang sukar, di mana akan terdapat ciri-ciri daripada saudara manusia di akhir zaman. Kita akan lihat di dalam 2 Timotius pasalnya yang ketiga, saudara. Ayatnya yang pertama, saudaraku yang kekasih, sampai dengan ayatnya yang kelima, saudara. Demikian bunyi firman Tuhan. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai diri sendiri, satu. Saudara, di akhir zaman, di masa yang sukar menjelang Tuhan datang, manusia akan mencintai diri sendiri, satu. Dan menjadi hamba Tuhan, hamba uang, dua. Mereka akan membual, tiga. Dan menyombongkan diri, empat. Mereka akan menjadi pemfitnah, lima. Mereka akan berontak terhadap orang tua, enam. Dan tidak tahu berterima kasih, 7. Tidak memperdulikan agama, 8. Tidak tahu mengasihi, 9. Tidak mau berdamai, 10. Suka menjelekkan orang, 11. Tidak dapat mengekang diri, 12. Garang, 13. Tidak suka yang baik, 14. Suka berkhianat, 15. Tidak berpikir panjang, 16. Berlagak tahu, 17. Lebih suka menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, 18. Saudara, kita lihat secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi mereka pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya dari kuasa ibadah. Saudara, praktek bungkuk rohani di dalam bait Allah, anak Tuhan 18 tahun. Ini tidak mengalami keubahan hidup. Ada 18 sifat kedagingan masih melekat dalam hidupnya. 18 tahun, 18 saudara sifat kedagingan masih ada di anak Tuhan, di bait Tuhan. Dan waktu Yesus berada di bait Allah mengajar, dia melihat ada orang bungkuk itu. Dia tumpangi tangan, lalu dia sembuh. Jadi rupanya selama ini tidak ada pengajaran kebenaran firman Tuhan. Mungkin ada khotbah, tapi itu bukan firman pengajaran yang bisa membuat orang bungkuk yang diikat oleh kedagingan, digambarkan 18 jenisnya, yang diwakili 18 tahun seorang wanita yang kena roh sampai bungkuk. Itu hanya disembuhkan di saat ada suasana pemberitaan firman pengajaran dan mengalami jamahan firman sehingga diubahkan, sehingga dia sembuh dari kebungkukan itu, saudara. Mari pada saat ini akhir zaman, saudara. Kedatangan Tuhan sudah di depan pintu. Kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Orang yang beristri seolah-olah tidak punya istri, artinya jangan jadikan istri itu yang menghambat kita dekat sama Tuhan. Orang yang menangis, jangan terus menangis. Artinya jangan saudara berlarut dalam duka cita seperti orang tidak punya pengharapan. Orang yang bergembira sampai dia lupa Tuhan. Saudara, orang yang baru beli barang, dia terikat dengan barang. Sekarang barang yang mengikat kita adalah HP. HP itu selalu di tangan, dibawa kemana-mana. Ke kamar mandi pun dibawa. Tidak bisa pergi. HP-mu berhalamu. Kalau engkau tidak hati-hati, engkau tidak akan bisa terangkat. Kita butuh HP untuk komunikasi. Tapi jangan sampai HP jadi berhala. Karena kita terikat dengan hal-hal yang tidak rohani. Saudara, kita pelayanan seperti Marta, sibuk melayani. Tapi khawatir. Khawatir yang dibuat sendiri. Harus ada waktu
duduk diam di bawah kaki Tuhan seperti Maria. Dan mari saudara, jangan sampai kita sudah di rumah Tuhan, anak Tuhan, ke gereja, tetapi 18 dosa kedagingan masih melekat pada kita. Oleh firman pengajaran bisa menyentuh, menjamah, menyembuhkan. Sehingga wanita ini sekarang tegak. Ada masa depan, ada hari esok. Mari saudara, kembalilah ke jalan Tuhan. Sudah saatnya saudara bertobat. Kedatangan Tuhan sudah kedua kali sudah dekat. Jangan terus terikat 18 jenis dosa kedagingan yang ditulis dalam 2 Timotius 3. Ya saudara, ayat 1 sampai ayat 5. Kita beribadah, tapi kuasa ibadah tidak kita saudara percayai. Mari kita jadi Kristen yang militan, Kristen yang rohani, Kristen yang habis-habisan untuk Tuhan. Sehingga kita persiapkan diri menyongsong kedatangan Yesus, Raja di atas segala raja. Mempelai wanita pria surga yang menjemput kita. Kiranya firman Tuhan itu memberkati kita. Mungkin ini sangat keras buat kita. Kita jangan hidup dalam kekhawatiran. Tapi kita betul-betul hidup dengan saudara percaya bahwa ada masa depan, ada pengharapan di dalam Yesus. Mari kita sama-sama berdoa saudara. Bapa kami yang bertata di dalam surga, firman-Mu sudah hamba-Mu beritakan. Tanamkan firman itu dalam hati kami. Kami sudah berada di penghujung akhir zaman. Tanda-tanda zaman sudah nyata. Banyak orang yang hidup dalam kekhawatiran. Baik khawatiran akan yaitu kehidupan sehari-hari. Apa yang dimakan, diminum, dipakai. Ada yang khawatir akan hari esok, masa depannya. Ada yang khawatir karena mendengar, melihat, menyaksikan kejadian peristiwa keguncangan di dunia lewat televisi, di mana ada peperangan, ada banjir bandang, ada tanah longsor, ada gunung meletus, ada banyak hal yang membuat kami rasa khawatir. Tetapi pada saat malam hari ini Tuhan, kami akan belajar sesuai dengan firman Allah. Kami akan ambil bagian seperti Maria, duduk di bawah kaki Tuhan sambil mendengar firman, supaya kekhawatiran itu tidak menguasai kehidupan kami. Tuhan ampuni, kami sudah sekian lama jadi orang Kristen, tapi masih ada 18 jenis kedagingan yang masih melekat pada kami. Sehingga sekalipun kami di bait Allah, kami sampai bungkuk. Karena kami ada kekhawatiran dalam hati. Tapi hari ini Bapa, firman pengajaran boleh menyentuh kami. Segala sesuatu yang bukan tanaman Tuhan, yang membungkukkan hati kami. Roh kekhawatiran, roh kecemasan, roh ketakutan, roh keputusasaan. Hari ini juga kami cabut, kami tolak dalam nama Yesus. Keluar dari hidup kami. Bebaskan, merdekakan kami. Supaya damai, sejahtera, sukacita, surga turun atas kehidupan kami. Engkau melawat umat-Mu yang saat ini datang. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang putus asa Tuhan berikan pengharapan. Diberkati hidup nikahmu, buah nikahmu, diberkati mata pencarian usaha pekerjaanmu. Apapun yang kau pegang kerja dibuat Tuhan berhasil. Engkau akan dipromosikan, diorbitkan Tuhan, terus naik bukan turun. Dan engkau akan jadi kepala bukan ekor. Diberkatilah kiranya kesehatanmu. Tidak ada penyakit yang bersarang dalam tubuhmu. Setiap kami yang mendengar sehat dan diberi umur panjang. Kalau ada yang sedang membawa sakit penyakit, baik yang ada menyerang bagian panca indera dari kepala, menyerang bagian jantung, liver, ginjal, paru-paru, pankreas, semua organ tubuh dari ujung rambut sampai telapak kaki yang saat ini dirusak oleh penyakit, oleh bakteri, oleh virus. Hari ini juga kami perintahkan, kami berserap dalam nama Yesus, keluar, sembuh oleh pilu Tuhan, sehat dan diberi panjang umur. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Kau mendengar seruan doa permohonan kami, dan kami alaskan doa kami, dan kami akhiri suara gembala ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di dalam acara suara gembala yang akan datang. Amin.